Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqana salahan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Nah, dari sana kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran fikih kitab Manhajus Salikin di Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah, kita lanjutkan ya pelajaran kita Kitabus Shiyam. Nah, ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita murajaah sedikit kemarin. Ya, qala rahimahullah wal hamil wal murdi. Wal hamilu wal murdi, orang yang hamil dan orang yang menyusui. Idza khafata ala waladihima aftarata wa qadaita wa at'amta ala kulli yawmin wa at'amata ala kulli yawmin miskinan. Nah, wal hamil wal murdi, orang yang hamil dan orang yang menyusui, apabila khafata, apabila mereka berdua itu khawatir ala waladihima, terhadap anak mereka berdua ya. Jadi orang yang hamil ya khawatir terhadap janin yang dikandungnya, atau wal murdi, atau orang yang menyusui ya khawatir terhadap anak yang disusuinya ya. Faqat ya, mereka mengkhawatirkan anaknya saja ya, bukan khawatir terhadap dirinya, maka aftarata, mereka berdua boleh berbuka, wa qadaita, dan mengqadha puasanya, wa at'amata, dan memberikan makan ala kulli yaumin miskinan, setiap hari seorang miskin ya. Jika seorang yang hamil atau seorang yang menyusui tadi khawatir terhadap anaknya, ini berkaitan terhadap anak ya, berkaitan dengan anak ya. Jika khawatir terhadap anaknya, maka dia boleh berbuka dan mengganti puasanya pada hari yang lain, dan memberikan ya, makan sehari satu orang miskin. Tapi kalau dia hanya khawatir terhadap dirinya sendiri ya, khawatir terhadap dirinya sendiri saja ya, maka dia boleh berbuka dan hanya mengqadha saja ya, tidak memberi ya, makan orang miskin. Tapi kalau dia khawatir terhadap anaknya saja, maka dia tadi boleh berbuka dan mengqadha pada hari yang lain, dan memberikan makan setiap hari seorang miskin ya. Keadaan yang ketiga, jika dia takut terhadap dirinya, khawatir terhadap dirinya dan juga anaknya, maka sama, dia boleh berbuka dan mengqadha pada hari yang lain, dan memberikan makan setiap hari seorang miskin. Itu berkaitan dengan orang yang hamil dan menyusui. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita ya. Syekh rahimahullah membawakan ya dalil-dalil berkenaan dengan puasa. Qala rahimahullah wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyatimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Nah, man nasiya wa huwa shaim, barang siapa lupa ya dalam keadaan dia berpuasa, fa akala aw syariba, lalu dia makan atau minum, falyatimma shaumahu, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya ya. Orang yang lupa padahal dia dalam keadaan berpuasa lalu makan atau minum, maka falyatimma shaumahu, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya, melanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena yang memberinya makan adalah Allah dan yang memberi minum ya. Nah, karena yang memberi makan dan memberi minumnya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih. Ingat ya, di sini man nasiya, barang siapa yang lupa ya. Lupa itu ya bukan sengaja. Kalau sengaja beda lagi. Kalau sengaja dia batal puasanya, dia harus mengganti pada hari lain. Tapi kalau dia lupa ya, lalu dia makan atau minum, maka dia
hendaknya melanjutkan puasanya, menyempurnakan puasanya, karena yang memberinya makan dan minum adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, muttafaqun alaih. Kemudian waqala, dan Nabi SAW juga bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Ya. Senantiasa manusia dalam keadaan baik, ma ajjalul fitr, selama dia menyegerakan buka. Ya, di sini terdapat dalil disunahkannya menyegerakan berbuka puasa. Nah, dan dilarang untuk menunda, dimakruhkan untuk menunda-nunda buka puasa. Ya, sunnahnya apa? Menyegerakan buka puasa. Muttafaqun alaih. Wa qala, dan Nabi SAW juga bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya. Makan sahurlah kalian, ya, karena sungguhnya dalam makan sahur itu terdapat barokah, karena pada sahur itu terdapat barokah. Nah, ya, jadi di sini istihbabu as-sahur, ya, disunahkannya makan sahur, ya, karena dalam makan sahur itu ada barokah. Nah, muttafaqun alaih. Wa qala, dan Nabi SAW juga bersabda, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin, ya. Fa illam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahur. Apabila salah seorang dari kalian aftara, berbuka, falyuftir ala tamr, maka berbukalah, ya, dengan tamr, ya, dengan kurma. Fa illam yajid falyuftir ala ma', apabila dia tidak mendapati tamr, dia tidak mendapati kurma, maka hendaklah dia berbuka dengan air, fa innahu tahur, karena sungguhnya air itu bersih atau suci. Nah, jadi disunahkan awal kali berbuka itu dengan tamr atau dengan kurma. Kalau tidak ada, ya, dimulai dengan air. Itu, ya, sunnah dalam berbuka. Rawahul khamsah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW juga bersabda, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Ya, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta atau, ya, perbuatan sia-sia, wal jahla, dan kejahilan, falaysa lillahi hajah, maka Allah, ya, tidak butuh terhadap fi an yada' ta'amahu wa syarabahu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh, ya, terhadap puasanya, ya, terhadap dia meninggalkan makan dan minum, ya, artinya Allah tidak butuh dengan puasanya, ya. Maka di sini, ya, terdapat peringatan, ya, ketika seorang puasa itu hendaknya dia meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang batil dan jahil, karena Allah tidak butuh semua, karena Allah tidak butuh, ya, hanya sekedar meninggalkan makan dan minum saja. Nah, kemudian rawahul Bukhari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW juga bersabda, man mata wa alaihi siyam shama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan dan dia masih mempunyai kewajiban berpuasa, shama anhu waliyuhu, maka walinya, ya, menggantikan atau mengqadha puasanya. Paham, ya? Barang siapa yang mati dan dia masih mempunyai kewajiban puasa, maka walinya yang mengqadhanya, walinya yang menggantikan puasanya, ya. Di sini ada catatan dalam mazhab Hanabilah, yang dimaksud puasa di sini adalah puasa nazar, ya. Orang yang puasa nazar, orang yang bernazar, ya, puasa, ya, kemudian dia meninggal masih punya hutang puasa nazar tadi, maka walinya wajib walinya yang mengqadhanya, ya. Ini dalam mazhab Hanabilah, puasa di sini adalah puasa nazar. Wallahu a'lam. Kemudian wasu'ila an shaumi yaumi Arafah, dan Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah adalah, ya, yaumut tasi' min syahri Dzulhijjah, ya, hari ke-9 pada bulan Dzulhijjah, ya. Arafah itu nama, ya, nama waktu, ya, nama bulan, ya. Yaumil Arafah, hari ke-9 bulan
Arafah. Kalau Arafat itu nama tempat. Arafat itu nama tempat. Kalau Arafah itu nama zaman. Ismu zaman. Nah, Nabi ditanya tentang puasa hari Arafah, hari ke-9 bulan Arafah. Hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Faqala, maka Nabi pun menjawab, yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu ya menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu, wal baqiyah, dan 1 tahun yang akan datang. Ya, ini keutamaan puasa Arafah, dia bisa menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Wasu'ila an siyami Ashura. Dan Nabi SAW juga ditanya tentang puasa hari Ashura. Hari Ashura yakni apa? Hari ke-10 bulan Muharram. Hari ke-10 bulan Muharram. Yaumul Ashir min syahril Muharram. Ya, faqala, Nabi pun menjawab, yukaffiru sanatal madhiyah. Ya, puasa Ashura itu menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Wasu'ila an shaumi yaumil itsnain, dan Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Senin. Faqala, Nabi pun menjawab, dzalika yaumun wulidtu fihi wa bu'itsu fihi aw unzila alayya fihi. Ya. Hari itu adalah hari aku dilahirkan dan hari aku diutus atau hari diturunkan Al-Qur'an kepadaku. Nah, kemudian ya, ini menunjukkan apa? Keutamaan puasa Arafah, ya, menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian ya, keutamaan puasa Ashura menghapuskan apa? Ya, dosa 1 tahun yang telah lalu. Dan keutamaan puasa hari Senin. Dan karena hari Senin adalah hari yang sangat mulia, hari dilahirkan Nabi SAW dan diutus Nabi SAW. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian mengikutkannya ya 6 hari pada bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Nah, ya. Jadi ini menunjukkan keutamaan puasa apa? Ya, 6 hari di bulan Syawal. Ya, barang siapa puasa Ramadan kemudian mengikutkannya 6 hari pada bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Rawahu Muslim. Wa qala Abu Dzar, berkata Abu Dzar, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW memerintahkan kami an nasuma minasyahri 3 ayyam, untuk kami berpuasa ya, dalam sebulan itu 3 hari. 13 asyrata wa 14 wa 15 ya. Tanggal 13, 14 dan 15 dalam setiap bulan. Jadi Abu Dzar mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berpuasa dalam sebulan itu 3 hari, yakni hari ke-13, 14 dan 15, tanggal 13, 14 dan 15 dalam setiap bulannya. Rawahul Baihaqi wa Tirmidzi. Ya, namanya puasa Ayyamul Bid itu ya, puasa Ayyamul Bid. Ya, 13, 14 dan 15. Nah, kemudian wa naha an siyami yaumaini, yaumul fitr wa yaumul nahr. Nabi SAW melarang dari ya, puasa 2 hari, yakni hari fitr, Idul Fitr, wa yaumun nahr, dan hari Idul Adha. Nabi SAW melarang puasa pada hari Idul Fitri dan hari Idul Adha, pada hari raya. Muttafaqun alaih. Wa qala, dan Nabi SAW bersabda, ayyamu tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi. Ya. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan dan minum dan hari untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayyamut tasyrik itu adalah
hari hadiyata asyrata wa tsaniyata asyrata wa tsalitsa asyrata. Ya, hari ke-11, 12 dan 13 min syahri Dzulhijjah, ya, pada bulan Dzulhijjah, 11, 12 dan 13. Ya, hari tasyrik, ya, dilarang untuk berpuasa. Kecuali bagi haji tamattu dan haji qiran yang tidak mendapati haji, maka dia kafarahnya berpuasa pada hari tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian waqala la tasumanna ahadukum yaumal jumu'ati illa an tasuma yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Janganlah sekali-kali kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali, ya, berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Ya, jadi ini menunjukkan larangan, ya, makruhnya puasa pada hari Jumat mufradan, ya, hari Jumat saja, ya, kecuali dia berpuasa sebelumnya hari Kamis lalu disambung dengan hari Jumat, atau puasa setelahnya, ya, Jumat disambung dengan Sabtu. Tapi kalau dia hanya berpuasa hari Jumat saja mufradan, hari Jumat saja, maka ini, ya, makruh, ya, dilarang. Nah, ya, jadi hadis ini menunjukkan larangan atau makruhnya puasa pada hari Jumat saja, ya, sendirian. Nah, kecuali disambung hari sebelumnya atau hari setelahnya. Muttafaqun alaihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni baginya dosanya yang telah lalu. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan barang siapa yang, ya, salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni baginya dosanya yang telah lalu, ya. Salat tarawih di sini. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang, ya, salat pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Muttafaqun alaih, ya. Ini menunjukkan keutamaan puasa Ramadan, ya, salat malam pada bulan Ramadan dan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman, ya, dan mengharapkan, ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni baginya dosanya yang telah lalu. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa beriktikaf pada 10 akhir bulan Ramadan, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Wa'takafa min ba'dihi azwajuhu, dan istri-istrinya beriktikaf setelahnya. Ya, setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istrinya pun, ya, melanjutkan iktikaf. Nah, ya, jadi ini merupakan perintah atau anjuran, ya, disunahkannya beriktikaf pada 10 akhir bulan Ramadan, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan iktikaf, ya, pada 10 akhir bulan Ramadan, dan sepeninggal beliau istri-istrinya pun juga melakukan hal demikian, ya, beriktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid, ya, tidak dilakukan perjalanan, ya, untuk beribadah kecuali ketiga masjid, Masjidul Haram, wa Masjidil Hadza, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Ya, jadi tidak boleh seorang bersungguh-sungguh untuk safar dalam rangka beriktikaf kecuali pada 3
masjid tersebut, Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Ingat ya, bersungguh-sungguh untuk melakukan perjalanan. Karena iktikaf itu pada asalnya boleh dilakukan di semua masjid. Nah, tapi kalau hendaknya kalau seorang ingin bersungguh-sungguh untuk safar, maka tidak boleh kecuali selain dari 3 masjid ini. Ya. Tidak boleh selain dari 3 masjid ini, Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Seorang boleh bersungguh-sungguh untuk safar ke sana, mempersiapkan bekal, ya, mempersiapkan segala macamnya untuk safar dalam rangka beriktikaf, ya. Ini boleh, ya, dalam kepada 3 masjid ini. Tapi kalau masjid-masjid yang lain, ya, tidak boleh seorang bersungguh-sungguh untuk safar ke sana. Ya, cari masjid yang dekat, cari masjid yang mudah baginya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.